Pria tua bernama Turo ini merupakan saudagar kaya terkenal di kampungnya. Hari itu, Turo mendapat telepon dari seorang wanita bernama Vanessa yang ingin memborong buah-buahan dari perkebunannya. Mereka pun lalu membuat janji untuk bertemu dalam waktu dekat ini. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Turo, anak angkatnya yang bernama Aldoy malah asik main kuda-kudaan dengan istri muda Turo. Istri muda itu bernama Cita. Suatu hari Aldoy membujuk Cita untuk bekerja sama menghabisi Turo. Berhubung Cita dinikahi Turo secara sah, maka Cita akan mendapatkan seluruh hartanya. Sementara Aldoy yang hanya anak angkat menginginkan bisa memiliki Cita. Kemudian di sebuah kantor polisi diperlihatkan seorang atasan sedang bicara serius dengan anak buahnya yang bernama Floyd. Atasan tersebut meminta Floyd untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan seorang wanita bernama Vanessa. Malam harinya Turo datang menemui Vanessa di sebuah kafe. Bukannya bertanya tentang buah-buahan, Vanessa justru sibuk merayu Turo. Sementara Turo sendiri, yang dasarnya memang mata keranjang, merasa senang digoda oleh Vanessa. Di lain sisi, tanpa sepengetahuan Turo dan Vanessa, dari tadi Floyd sudah mengawasi percakapan mereka. Esok paginya Aldoy memanas-manasi Cita yang sedang kesal karena suaminya tak pulang kemarin malam. Aldoy bilang Turo pasti sedang bersama wanita lain. Apa yang Aldoy katakan ternyata benar adanya. Di perkebunan miliknya, Turo terlihat sedang bersama Vanessa. Setelah bercerita tentang keluarganya, Turo lalu mengajak Vanessa bermesraan di area perkebunan itu. Tidak jauh berbeda di rumah, Aldoy dan Cita ternyata juga melakukan hal yang sama, di mana kepulangan Turo ke rumah lantas membuat keduanya kalang kabut. Sementara Cita menyambut suami dan tamunya, Aldoy memilih untuk bersembunyi di kamar mandi. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai pemborong buah-buahan milik Turo, Vanessa pun meminta izin ke kamar mandi. Di sana ia terkejut melihat Aldoy. Namun anehnya Vanessa malah patuh ketika Aldoy mengajaknya bermesraan. Setelah itu Vanessa keluar dari kamar mandi dan menyantap makan siang buatan Cita bersama Turo. Ketika mereka lengah, Cita mengeluarkan Aldoy dari kamar mandi. Karena tahu Turo dan Vanessa akan segera pergi, Aldoy dan Cita pun diam-diam masuk ke dalam mobil yang akan dipakai dua orang itu. Rencananya Aldoy dan Cita akan membuntuti mereka. Tak berselang lama mobil tersebut berhenti di area perkebunan. Ternyata kecurigaan Cita selama ini terbukti. Cita menyaksikan suaminya berselingkuh dengan wanita cantik itu. Cita pun lalu mengambil celurit dengan niat untuk melukai Turo dan Vanessa. Beruntung keduanya berhasil selamat setelah Aldoy dan warga menghentikan Cita. Malam harinya Turo meminta maaf sembari merayu sang istri dengan segepok uang agar mau menerimanya kembali. Sementara itu di sebuah penginapan, Floyd berhasil meringkus Vanessa yang sedang bersama Aldoy dan satu pria lain. Ketika Floyd bertanya di mana semua uang milik Vanessa, wanita itu pun menjawab sudah ditukar dengan buah-buahan Turo. Floyd kemudian menyuruh Vanessa untuk membawa Turo ke hadapannya. Setelah dihubungi Vanessa, Turo pun meminta izin pada Cita untuk keluar rumah. Namun baru beberapa langkah ingin pergi, Turo tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Ternyata Cita sudah mencampurkan racun pada makanannya. Karena tak kunjung datang, akhirnya Vanessa menelepon Turo. Namun panggilan tersebut diangkat oleh Cita. Cita mengatakan jika Turo telah meninggal. Mendengar hal itu,
Aldoy dan Vanessa langsung pergi ke rumah Turo. Tanpa rasa curiga, Aldoy dan Vanessa meminum air di rumah itu yang ternyata sudah dicampur racun oleh Chita. Mereka berdua pun akhirnya menyusul kepergian Turo. Terungkap jika semua itu sudah direncanakan oleh Chita dan juga Floyd. Dengan bermodal semua uang milik Turo, mereka berdua lalu melarikan diri ke kota lain.